Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan atau pemaparan tentang eh, penganggaran modal dan estimasi aliran kas. Satu bagian penting dalam manajemen keuangan terkait dengan eh, perencanaan. Yang akan kita lakukan di sini adalah untuk mengetahui bagaimana penganggaran modal dari suatu kegiatan investasi, baik itu investasi di keuangan ataupun di aset tetap, dan bagaimana melakukan estimasi aliran kas. Pada analisis usulan investasi, untuk kegiatan penganggaran modal itu ada dua hal yang paling utama yang harus dilakukan, yaitu bagaimana mengestimasi aliran kas yang dihasilkan dari investasi tersebut. Ini termasuk aliran kas yang keluar dan juga aliran kas masuk ke perusahaan, serta bagaimana mengevaluasi aliran kas tersebut sehingga dapat diperoleh kesimpulan apakah manajer perusahaan dapat mengambil usulan investasi tersebut. Apakah usulan investasi yang diajukan tersebut layak atau tidak untuk diambil. Ada beberapa kriteria untuk melakukan penilaian terhadap investasi atau evaluasinya. Ada payback period dan discounted payback period, yang artinya adalah periode pulang pokok atau periode kembali modal. Lalu ada accounting rate of return, tingkat pengembalian secara akuntansi. Lalu ada internal rate of return, tingkat pengembalian internal. Ada net present value atau nilai saat ini bersih, ya. Dan yang terakhir adalah profitability index atau indeks profitabilitas. Keenam ini akan kita coba bahas dan akan kita coba lakukan simulasi untuk melakukan kalkulasinya. Nanti kita akan tahu bagaimana perhitungannya sehingga kita bisa menarik kesimpulan apakah suatu proyek tersebut bisa dilakukan atau tidak. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang evaluasinya, yang harus diketahui oleh para manajer adalah dalam melakukan pertimbangan dan menaksir aliran kas ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pengetahuan untuk menaksir aliran kas masuk maupun keluar dari suatu kegiatan investasi. Lalu yang kedua adalah menghitung biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital, biasa disingkat dengan WACC, weighted average cost of capital. Lalu yang ketiga adalah mengevaluasi investasi tersebut dengan kriteria yang tadi sudah dijelaskan, mulai dari payback period, NPV, IRR, profitability index. Dan yang terakhir adalah mengambil keputusan apakah investasi diterima atau tidak. Keempat hal ini harus diketahui dengan baik oleh manajer keuangan sehingga akhirnya keputusan yang diambil itu akan sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu untuk meningkatkan nilai perusahaan dan mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri, yaitu memakmurkan para pemegang saham. Pada tabel ini, saya ingin menjelaskan sedikit perbedaan sudut pandang dari akuntansi dan keuangan. Dalam pencatatan akuntansi, suatu penjualan kredit misalnya Rp150.000 itu dapat dicatatkan pada peningkatan piutang 150.000 dan penjualan 150.000, sehingga akhirnya ada yang didebit dan dikredit kan, maka nilainya akan menjadi balance. Pada keuangan, keseimbangan atau balance itu tidak mutlak harus dicatatkan seperti itu, karena yang berpengaruh adalah aliran kasnya, apakah kasnya keluar atau masuk. Keluar, setiap kas yang masuk itu akan meningkatkan nilai kasnya, sementara jika kas keluar tentu saja itu akan mengurangi jumlah dana yang ada di dalam perusahaan. Ini adalah contoh untuk penjualan senilai 150.000 yang dicatatkan secara akuntansi dan keuangan. Jika dicatatkan pada laporan laba rugi, penjualan itu 150.000, sementara pada kas masuk dan keluar atau cash flow itu ada pendapatan juga 150.000. Nah, untuk biaya tunai atau kas itu 70.000 itu langsung dicatatkan pada kas keluar.
terlihat dari tabelnya itu diperlihatkan bagaimana 70.000 itu diberikan tanda kurung yang itu artinya negatif atau aliran dana keluar. Namun pada pencatatan akuntansi juga tercatat depresiasi sebesar 50.000 sehingga akhirnya pada laporan laba rugi tercatat nilainya adalah 120.000. Pada kas keluar itu tidak tercatat 50.000. Jadi hanya tercatat di akuntansi. Pada keuangan tidak tercatat karena depresiasi itu tidak menyebabkan perusahaan keluar uang. Sebagai contoh adalah depresiasi dari suatu mobil. Mobil yang nilainya 100 juta, apabila depresiasinya katakanlah 20 juta setahun, berarti pada tahun kedua itu nilainya menjadi 80 juta. Dicatatkan secara akuntansi itu 20 juta berkurang dari nilai mobil tersebut, tapi faktanya adalah mobil itu nggak ada kurangnya sama sekali. Artinya bukan berarti 20 juta itu kemudian pintunya salah satunya hilang atau kacanya kemudian hilang. Atau misalnya bannya sudah tidak ada sebelah. Nggak kayak gitu. Jadi nggak dicatatkan seperti tidak terjadi seperti itu. Maka dalam kondisi realnya ya nilai mobil tersebut yang dikeluarkan oleh pemilik mobil ya tidak ada sama sekali gitu. Tapi pada akuntansi itu dicatatkan bahwa sudah berkurang nilainya 20 juta. Jadi kurang lebih seperti itu terkait dengan depresiasi. Nah, jika dihitung laba sebelum pajaknya, itu adalah 150.000 dikurangi dengan 120.000 itu adalah 30.000. Sementara jika dikenakan pajak sebesar 40% adalah pajak 40% dari laba sebelum pajak. Artinya 40% dari 30.000 adalah 12.000. Nah, 12.000 ini yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka ini dianggap sebagai kas keluar. Pada kas keluar dicatatkan ada pengeluaran sebesar 12.000. Total laba setelah pajak menurut akuntansi itu adalah 30.000 dikurangi dengan 12.000 adalah 18.000. Sementara dari arus kas keluar masuk, laba setelah pajaknya adalah 150.000 dikurangi 70 dikurangi 12. Hasilnya adalah 68.000. Apakah ini tidak matching? Sebenarnya bisa dibuat seimbang apabila pada aliran kas juga ditambahkan nilai depresiasi yang tadi tidak ditambahkan sebesar 50.000. Maka hasilnya jika ditambahkan laba setelah pajak ditambahkan dengan depresiasi hasilnya akan sama 68.000. Tapi di sini ada depresiasi, artinya depresiasi ini bisa dipergunakan perusahaan untuk misalnya melakukan peremajaan dari aset yang ada, atau itu bisa dipergunakan sebagai modal untuk investasi perusahaan ke depannya. Karena depresiasi ini adalah uang yang idle ya, uang yang tersimpan yang tidak kepake, tapi tercatat secara akuntansi. Lalu bagaimana pada incremental cash flow? Incremental cash flow disebut juga dengan aliran kas yang tidak relevan. Artinya seperti ini. Apabila perusahaan dalam berupaya untuk mendapatkan proyek harus melakukan lobby sehingga akhirnya harus mengeluarkan biaya entertain. Nah, biaya entertain itu masuk ke dalam sunk cost atau biaya yang tenggelam. Dan biaya entertain itu tidak masuk dalam komponen analisis. Kenapa tidak masuk? Karena pada prosesnya biaya entertainment ini tidak ada justifikasi terkait dengan kegiatan operasinya. Ini hanyalah biaya yang dikeluarkan untuk bisa mendapatkan proyek tersebut, dan ini tidak dikalkulasikan di dalam analisis proyek. Biaya entertainment ini tidak memiliki aturan dan ukuran yang pasti, sehingga akhirnya untuk bisa membuat ini sebagai suatu biaya yang diperhitungkan itu juga menjadi sulit, sehingga aliran kas ini dianggap tidak relevan dan tidak dimasukkan. Akan tetapi berbeda dengan opportunity cost. Opportunity cost itu tidak termasuk incremental cash flow. Jadi jika boleh dicatatkan bahwa opportunity cost itu dimasukkan. Opportunity cost masuk dalam analisis. Kenapa? Saya akan berikan contoh sederhana. Apabila suatu proyek itu membutuhkan gudang dan perusahaan memiliki sebuah gudang, gudang ini
bisa disewakan atau digunakan untuk kegiatan proyek tersebut. Jika disewakan, maka nilai sewanya misalnya katakanlah 100 juta. Nah, apabila perusahaan mengambil pilihan untuk melaksanakan proyek, maka biaya 100 juta ini masuk dalam analisis. Karena ada kesempatan perusahaan bisa menghasilkan dana 100 juta dengan hanya menyewakan gudang tersebut tanpa harus melaksanakan proyek, yang artinya tidak terkena resiko. Akan tetapi karena perusahaan memilih proyek, maka 100.000 ini masuk ke dalam analisis. Jadi opportunity cost itu masuk, sementara incremental cost itu tidak masuk. Lalu bagaimana dengan bunga? Bunga dihitung sebagai pengurang pajak atau tax shield. Itu biasa dikenal dengan tax shield. Jadi jika kita mempergunakan bunga, itu akan ada penyesuaian dari laba yang masuk. Dan aliran kas itu juga akan mempengaruhi jika ada efek bunganya. Jadi pada aliran kas itu adalah laba bersih ditambahkan dengan depresiasi dan ditambahkan dengan 1 dikurangi dengan tingkat pajak. Jadi kalau misalnya pajaknya itu adalah 40%, kalau pajaknya 40% berarti 0,4. Dan dikalikan dengan tingkat bunga yang dibebankan. Bunga berarti masuk, tapi keputusan pendanaan tidak. Jadi kalau misalnya pendanaan itu adalah meminjam uang dari bank, itu tidak masuk di dalam analisis penganggaran modalnya. Kenapa? Karena itu adalah hitungan terpisah. Pendanaan ini bisa didapatkan dari manapun dan itu tidak dimasukkan dalam analisis. Dianggap bahwasanya ketika melakukan kegiatan tersebut bahwa perusahaan memiliki dana dana yang mencukupi untuk bisa melakukan proyek tersebut. Nah, apabila perusahaan itu mengambil pinjaman dari bank, maka kalkulasi yang harus dilakukan itu berbeda. Dilakukan secara terpisah untuk bisa mengetahui seberapa besar tingkat bunga yang harus dibayarkan. Meskipun itu nanti akan berpengaruh juga terhadap aliran kas, namun dalam menganalisa proyek atau menganalisa suatu kegiatan investasi, apakah pendanaan itu dilakukan dari dalam atau dari luar itu tidak diperhitungkan secara konsep. Itu dia nanti masuk pada WACC-nya di dalam weighted average cost of capital-nya. Itu di langkah kedua dari 4 langkah yang tadi udah dijelaskan di awal. Sebagai contoh dalam penentuan aliran kas, kita lihat perbandingan cash flow antara laba rugi dan aliran kas masuk keluar. Kita memasukkan komponen bunga di sini dalam keputusan pendanaan. Contohnya adalah penjualan 150.000, tadi biaya tunainya adalah 70.000, depresiasi adalah 50.000, dan bunga adalah 20.000, ada 140.000 jadi pencatatan akuntansi. Jadi yang membedakan dengan yang tadi adalah ada pencatatan sebesar 20.000 bunga, sehingga akhirnya laporan laba ruginya itu menjadi meningkat sebesar 140.000. Sementara pada kas masuk bunga itu tidak diperhitungkan. Jadi 70.000 masih tetap sama. Dan laba sebelum pajak itu menjadi 10.000. Jika diingat tadi bahwasanya pajak 40%-nya adalah sebesar 12.000, kali ini karena ada bunga, maka pajak 40%-nya mengalami penyesuaian menjadi hanya 4.000. Dan secara arus kas yang keluar juga hanya 4.000 rupiah. Nah, pada pencatatan kas masuk ada penyesuaian terhadap pajak yaitu 0,4 dikalikan dengan 20.000. Karena ada bunga ya, bunganya 20.000, maka penyesuaian terhadap pajaknya adalah 0,4 atau 40% dikalikan dengan 20.000. Ada pengeluaran tambahan sebesar 8.000 yang harus dibayarkan, sehingga totalnya adalah laba setelah pajak secara laba rugi itu 6.000, dan kas masuk yang keluar itu 150 dikurangi dengan 70 dikurangi 4.000 dan 8.000, hasilnya adalah 68.000 juga. Nah, aliran kas ini bisa dideteksi. Yang pertama adalah laba bersihnya 6.000, lalu kemudian depresiasi itu 50.000, lalu dikalikan
1 dikurangi dengan tingkat pajak, 1 kurang 0,4, berarti 0,6 dikalikan dengan 20.000. Hasilnya juga menjadi 68.000. Jadi ini aliran kas yang tercatat. Jadi di sini membedakan sudut pandang antara pencatatan laporan laba rugi. Jadi kalau kita lihat secara laba rugi, kita hanya memperoleh laba setelah pajak 6.000. Sebenarnya pada aliran kasnya terdapat dana sebesar 68.000. Itu dana yang tersisa di perusahaan. Duit yang ada di dalam perusahaan itu 68.000. Tapi dari laba ruginya itu yang tercatat adalah 6.000. Karena mempertimbangkan adanya depresiasi sebesar 50.000 dan adanya bunga sebesar 60% dari 20.000. Nah, jenis aliran kas berdasarkan dimensi waktunya, ada aliran kas awal atau initial cash flow. Biasa ini disebut dengan modal awal yang dikeluarkan. Jadi ini yang awal sekali dikeluarkan pasti nilainya pasti akan negatif ya. Jadi perusahaan mengeluarkan uang berarti secara aliran kasnya itu akan negatif. Lalu ada aliran kas operasional atau operational cash flow. Ini adalah aliran kas yang keluar ketika perusahaan melaksanakan kegiatan operasi. Ini termasuk juga misalnya biaya kanibalisasi produk, lalu juga ada biaya-biaya lain, biaya investasi dan yang lain. Biaya investasi itu masuk pada initial cash flow. Ada biaya-biaya lain, misalnya ada biaya operasi yang harus dilakukan, dikeluarkan pada saat pelaksanaan proyek atau kegiatan investasi tersebut. Lalu ada aliran kas terminal atau terminal cash flow. Ini adalah aliran kas pada akhir periode investasi atau pada saat pertengahan ketika katakanlah ada proyek dengan beberapa termin pembayaran, misalnya seperti itu. Pada termin itu adalah singkatan dari terminal. Jadi pada terminal yang pertama itu adalah selesai dari proyek tahap pertama dilanjutkan pada proyek tahap kedua atau termin kedua. Nah, akhir dari tiap termin itu dianggap satu siklus. Nah, kalau misalnya secara keseluruhan, itu juga disebut dengan aliran kas terminal apabila hanya dihitung pada akhirnya saja. Jadi, ya seperti layaknya terminal, itu adalah tujuan akhir. Jadi tujuan akhir. Walaupun mungkin ketika satu perjalanan katakanlah dari Jakarta menuju ke Padang, itu melewati beberapa terminal. Terminal itu adalah tujuan akhir dari satu penumpang yang berangkat, karena ketika mengangkat penumpang itu punya tujuan yang berbeda-beda. Gitu juga dengan proyek. Dalam proyek itu tidak semuanya proyek itu komponennya itu start dari awal dan berhenti di akhir pada titik yang sama. Kadang ada yang hanya dilakukan di awal sampai pertengahan, atau dilaksanakan dari pertengahan hingga akhir, atau hanya dilakukan pada sepertiga tengah, pada 2/3 pelaksanaan dari proyek, misalnya seperti itu. Itu termasuk dalam terminal. Kalau 2/3 berarti ada 3 terminalnya, 1/3, 2/3, dan ketika akhir di 3/3. Di sini ada ilustrasi perhitungan aliran kas suatu usulan investasi. Misalnya, suatu produk akan diluncurkan jangka waktu 5 tahun, dan ada beberapa informasi relevan. Yang pertama adalah biaya investasinya itu adalah sebesar 100.000 dan depresiasi dilakukan dengan garis lurus selama 5 tahun, per tahunnya adalah 16.000. Pada akhir proyek, aset tersebut diperkirakan bisa dijual dengan harga 30.000, dan apabila dilaksanakan, proyek tersebut akan memakai fasilitas gudang yang sedianya bisa dijual pada harga 150.000. Berarti di sini ada opportunity cost. Lalu kemudian, opportunity cost. Lalu nilai buku pada saat ini adalah 140.000, dan pada akhir project itu gudang bisa dijual pada harga 150.000, sementara pada saat itu harganya 130.000. Nah, investasi untuk modal kerjanya sendiri pada tahun 0, 1, dan 2 itu sebesar 10.000, 15.000, dan 15.000. Ini operasionalnya. Dan sebelum proyek tersebut diluncurkan, perusahaan melakukan tes pasar dan menghabiskan biaya 20.000. Ini adalah sunk cost. Artinya perusahaan
ketika melakukan tes pasar itu ya sudah 20.000 itu ya habis, tidak itu kerugian yang memang tidak diperhitungkan. Produk baru tersebut akan mengkanibal produk lainnya yang sebelumnya muncul. Ini seperti misalnya produk handphone keluar yang terbaru, ketika produk yang baru itu keluar, maka secara tidak langsung itu membunuh produk sebelumnya. Ini yang disebut dengan kanibalisasi produk. Dan diperkirakan biayanya adalah 5.000 per tahun selama 5 tahun. Jadi itu project tersebut akan mengkanibalisasi produk-produk sebelumnya selama 5 tahun berturut-turut. 5.000 rupiah. Penjualannya diperkirakan 300.000 per tahun dan biaya operasional diperkirakan 50.000 per tahun. Ini masuk juga dalam komponen operasional. Dan penjualan dan biaya operasional diasumsikan berupa kas, artinya tidak ada penjualan yang dilakukan secara kredit, dan biaya operasional juga dilakukan secara tunai. Diketahui pajak adalah 40% dan perusahaan meminjam 50.000 dengan tingkat diskonnya adalah 20% atau tingkat bunganya adalah 20%. Jika ditampilkan dalam tabel adalah seperti ini. Jadi di sini ada penjualan, perhitungan kas operasionalnya. Penjualannya adalah 300.000 dapat dilihat. Lalu biaya operasional adalah 50.000, itu yang harus dikeluarkan. Sementara ada depresiasi sebesar 16.000. Tidak dicatatkan pada aliran kas. Pada laporan laba rugi itu menjadi pengurangnya sehingga akhirnya laba operasionalnya menjadi 234.000. Ada pajak sebesar 40% yang harus dibayarkan, itu nilainya adalah 93.600. Itu 40% dari 234.000. Nah, 93.600 dicatatkan karena itu harus dibayarkan, berarti itu adalah aliran kas keluar. Dan diketahui laba bersih adalah 234.000 dikurangi dengan 93.600, hasilnya adalah 140.400. Sementara aliran kas yang terjadi adalah sebenarnya sisanya adalah 156.400. Selisih dari keduanya adalah nilai depresiasi sebesar 16.000. Nah, perhitungan aliran kas investasinya seperti ini. Investasi adalah 100.000. Investasinya 100.000 pada soal. Investasi modal kerja juga 100.000 pada soal. Biaya kesempatan gudang ini ditentukan karena berhasil berdasarkan perhitungannya adalah 146.000. Jadi ini adalah nilai yang sudah ditentukan di awal. Memang di soalnya seperti tidak harus kalian hitung, tapi ini adalah sebagai gambaran bagaimana nilai biaya opportunity cost. Sehingga akhirnya ketika dijumlahkan hasilnya adalah 256.000. Ini adalah aliran kas keluar. Jadi aliran kas masuknya tidak ada sama sekali, dan untuk itu maka aliran kas masuk dikurangi dengan aliran kas keluar, hasilnya adalah negatif 256.000. Ini aliran kas bersih negatif, yang artinya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Pada tahun pertama ada investasi terhadap modal kerjanya sebesar 15.000, juga uang keluar ditandai dengan negatif. Dan ada kanibalisme produk, itu adalah 5.000, dan jika dijumlahkan hasilnya adalah 20.000 kas yang harus dikeluarkan. Sementara kas masuk operasionalnya adalah 156.400 dan total kas masuknya adalah 156.400 karena tidak ada pendapatan lainnya. Maka selisihnya adalah 156.400 dikurangi dengan 20.000, didapatkan aliran kas 136.400. Belum balik modal. Tahun kedua sama dengan tahun pertama. Sementara tahun ketiga sudah tidak ada lagi investasi modal kerja sampai dengan tahun kelima. Khusus sebagai catatan, di tahun kelima ada pendapatan baru, yaitu penjualan nilai residunya yang tadinya dianggap 30.000 ternyata laku dijual pada 26.000. Penjualan gudang yang diperkirakan 150.000 ternyata laku 142.000. Dan modal kerja yang kembali itu sebesar yang seharusnya 50.000 ternyata modal kerja kembali 40.000. Nah, ini penambah aliran kas masuk yaitu sebesar 364.400. Jika secara sederhana kita bisa menyimpulkan bahwasanya proyek tersebut menguntungkan karena pendapatan yang dihasilkan itu adalah pendapatan perusahaan dari proyek tersebut lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan.
selama 5 tahun. Untuk itu maka kesimpulan yang bisa diambil mungkin secara gampang kita akan menilai bahwasanya proyek ini menguntungkan. Cuman akan menyisakan beberapa pertanyaan, yaitu kapan sih periode balik modalnya, seberapa besar keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, dan apakah benar dengan perhitungan saat ini nilainya menjadi masuk akal. Karena ini adalah perhitungan saat ini untuk nilai uang di masa yang akan datang. Maka kita harus mencari nilai present value-nya dari setiap aliran kas yang masuk untuk memastikan bahwasanya aliran kas yang masuk tersebut benar-benar aliran kas yang sesuai. Nah, jika kita lihat aliran kasnya, ini diambil dari tabel di depan, tabel sebelumnya, bahwa pada tahun 0 itu terjadi pengeluaran, ya ini pengeluaran ya, ini pengeluaran yang dilakukan, sementara ini adalah pemasukan perusahaan. Ini pada tahun 1, 2, 3, 4, dan 5. Pengeluaran, ini selisihnya ya, selisihnya. Ini total pengeluarannya yang dikeluarkan, dan ini adalah selisih pemasukan yang didapatkan, karena ada pengeluaran juga yang dilakukan, tapi tetap menghasilkan pemasukan yang positif. Nah, dengan demikian ada aliran kas keluar sebesar 256 tahun awal, dan ada aliran kas masuk sebesar 136.400 untuk tahun pertama, dan seterusnya. Apakah usulan investasi tersebut bisa diterima? Maka kita harus melakukan evaluasi di sini. Maka evaluasi ini mempergunakan ke-6 langkah yang tadi, dan pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan tentang 2 langkah yang awal, yaitu tentang payback period dan discounted payback period. Langsung saja kita menghitung payback period itu apa. Payback period adalah seberapa lama si investasi bisa kembali, yaitu kapan sih bisa pulang pokok, kapan sih bisa balik modal. Kalau semakin pendek jangka waktunya, maka ini akan semakin baik untuk suatu investasi. Sebagai contoh adalah payback period pada tahun pertama itu adalah 136,4, sementara untuk pada tahun yang kedua itu masuk lagi 136,4. Namun yang dibutuhkan hanya 119,6 saja. Jadi ini bisa dicari juga dengan rumus seperti ini. Untuk rumus payback periodnya saya akan menulis bahwasanya payback period itu dapat dicari dengan jadi payback period biasa disingkat dengan PP, itu sama dengan nilai N. Nilai N ditambahkan dengan nilai A dikurangi dengan B, dan nilai C dikurangi dengan B. Di mana nilai N itu adalah periode sebelum balik modal berarti dia ini maksudnya adalah T-1 ya, atau satu periode sebelum balik modal. Misalnya balik modalnya diketahui di tahun ketiga, berarti N-nya itu sama dengan 2. Lalu nilai A itu adalah modal yang dikeluarkan atau inisial. Initial cash flow, modal awal ya. Lalu B itu adalah akumulasi kas masuk pada hingga periode N. Jadi hingga periode yang ini ya. Sementara C itu adalah
akumulasi kas masuk hingga periode N tambah 1, berarti periode balik modalnya. Nah, kita tahu tadi nilai untuk mencari dari tadi kan di tahun 0 itu adalah 256, sementara di tahun 1 itu adalah 136,4 ya, 136.400. Lalu di tahun yang kedua juga 136.400. Nah, di tahun ketiga itu 151. Nah, kita lihat dulu ini 136,4 dikali 2. Misalnya kita melakukan perkalian 2, 136,4, lalu kita jumlahkan. Ini adalah 8, 66 berarti 2, 1, 3, 6, 7, berarti 272. Nah, 272,8 ini udah melebihi dari 256. Berarti periode balik modalnya itu ada di periode yang kedua. Ada di periode kedua, berarti N-nya itu sama dengan 1. Karena periode sebelum balik modal. T-1-nya. Berarti ini kan, ini T ya, T-1-nya adalah 1. Lalu kita tambahkan dengan nilai modal awalnya adalah sebesar 256. Dikurangi dengan 136,4. Dibagi dengan dibagi dengan 272,8 dikurangi dengan 136,4. Ini kita tanda kurung ya. Berarti N sama dengan PP ya. Saya hapus dulu. Nilai PP, ini nilai PP. Nah, PP berarti 1, N-nya 1 ditambahkan dengan 119,6 dibagi dengan 136,4, karena ini pembaginya. 272,8 ini kebetulan sama 136,4, kita langsung masukkan saja. Dan di sini dapatnya sama dengan 1 ditambahkan dengan 0,88. Hasilnya adalah sama dengan 1,088. 1,88 tahun. Salah saya. 1,88 tahun. Nah, jika 1 tahun itu adalah 12 bulan, berarti 0,88 dibagi dengan 12 dibagi 12. Untuk mengetahui ini berapa bulan sih 0,88 tahun. Maaf, ini 0,88 dikali dengan 12, bukan dibagi ya, dikali dengan 12. Ini hasilnya adalah 10,12. Artinya 1 tahun 10 bulan. Proyek tersebut bisa balik modal. Hanya membutuhkan 1 tahun 10 bulan untuk bisa balik modal. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwasanya ini adalah rumusnya. Dan kita bisa lihat bahwasanya proyek tersebut akan menghasilkan keuntungan pada 1 tahun 10 bulan. Namun, pada payback period ini tidak diperhitungkan setelah 1 tahun 10 bulan itu apakah itu keuntungannya masuk atau enggak, itu enggak ada perhitungannya. Jadi dianggap bahwasanya setelah itu adalah uang masuk saja. Nah, bagaimana sih kalau misalnya ada biaya-biaya tambahan lainnya yang mungkin muncul? Itu sebenarnya sudah dihitung dari payback period. Namun
yang satu yang kurang di sini adalah tidak ada perhitungan terhadap present value-nya. Jadi present value-nya tidak dihitung sama sekali, atau tidak ada perhitungan terhadap time value of money-nya. Bahwasanya nilai saat ini itu akan berbeda dengan nilai di masa yang akan datang. Maka kalau konteksnya seperti ini, dapat dipastikan bahwasanya nilai uang yang didapat mungkin akan lebih kecil nantinya di masa yang akan datang. Untuk itu perlu adanya perhitungan terhadap discounted, perlu adanya perhitungan terhadap present value-nya. Nah, jadi ini 1,88 tahun akan balik modal, dan dua kelemahannya adalah tidak memperhitungkan nilai waktu uang dan tidak memperhitungkan aliran kas sesudah periode payback. Jadi nilai waktu uang di dalam ini juga harus diperhitungkan, berarti time value of money juga harus dijelaskan. Lalu bagaimana jika discounted payback period? Nah, yang harus dilakukan di sini adalah aliran kasnya itu harus di present value-kan, harus ada nilai PV-nya sebelum dihitung payback period-nya. Metode discounted payback period tidak bisa menghilangkan kelemahan yang kedua, yaitu tidak memperhitungkan aliran kas di luar payback period. Artinya hanya memperhitungkan ketika balik modal saja, setelahnya itu nggak diperhitungkan lagi. Nah, bagaimana sih kemudian kita bisa mencari tahu nilainya? Yang pertama adalah seperti ini. Pada discounted payback period, pada periode 0 itu adalah periode present ya, present value, maka nilainya akan sama, tetap 256. Namun pada tahun depan itu yang masuk adalah 136,7. 136,4. Nah, kenapa di sini ditulis 113,7? Karena 136,4 itu dikalikan dengan tingkat bunga. Tingkat bunganya itu adalah 20% atau 0,2 pangkat 1 karena tahun pertama. Sehingga hasilnya didapatkan adalah 136,4 dikalikan dengan, maaf di sini berarti dibagi, salah tadi. 136,4 dibagi dengan, karena ini rumusnya untuk mencari PV ya. PV itu jika kita lihat adalah PV sama dengan future value dibagi dengan 1 tambah tingkat bunga I pangkat N. Nah, karena ini tahun pertama berarti 1 tambah 0,2 karena 20% pangkat 1. Itu hasilnya adalah 113,66666 dan seterusnya. Ini sama dengan 113,7. Lalu bagaimana di tahun yang kedua? Di tahun yang kedua itu sama juga. Tahun yang kedua itu masuknya adalah 136,4 juga. Ini tahun yang kedua nih. Nah, 136,4 itu dibagi dengan 1 tambah 0,2 dipangkatkan 2. Hasilnya adalah 94,666 sama dengan 94,7. Nah, ini sama dengan yang ini. Nah, ini dilakukan untuk tahun pertama, kedua, ketiga, dan dihasilkan bahwasanya pada payback periodnya adalah 113,7, 94,7 itu belum, jika ditambahkan hasilnya, hasil tahun pertama dan hasil tahun kedua itu belum menyentuh balik modal, dan balik modal itu ada di periode yang ketiga. Nah, untuk itu periode yang ketiga, tapi tidak habis di periode ketiga, maka N-nya di sini diketahui sama dengan 2. Lalu A-nya masih sama. B dan C-nya yang berbeda. Silahkan cari sendiri. Nanti kalian akan tahu. Ikuti bagaimana periode yang berikutnya. Berarti nilai A itu adalah 256. Ini adalah nilai A. Nilai B adalah nilai tahun pertama ditambahkan dengan tahun kedua. Nah, N-nya, karena N-nya 2 kan, berarti 1137 tambah 94,7. Lalu nilai C-nya adalah nilai tahun pertama tambah nilai tahun kedua tambah nilai tahun ketiga. Langsung dimasukkan pada
rumus yang kita sudah bahas tadi, yaitu untuk mencari nilai PP-nya, adalah PP sama dengan N ditambahkan dengan A dikurangi dengan B dibagi dengan C dikurangi dengan B. Nanti akan didapatkan hasilnya adalah 2,54 tahun. Dan 0,54 tahun itu jika dikalikan dengan 12 itu hasilnya adalah sekitar 6 bulan. Berarti ini 2 tahun 6 bulan periodenya balik untuk discounted payback period. Jadi ini adalah dua hal yang pada awal terkait dengan perhitungan dan evaluasi. Untuk kedua hal tersebut, perusahaan bisa mengambil keputusan apakah kapan balik modalnya. Itu bisa dicatatkan dengan memperhitungkan aliran kasnya. Namun sekali lagi, periode setelah itu belum dihitung, sehingga akhirnya belum diperkirakan, sehingga akhirnya tidak bisa menjelaskan berapa yang dihasilkan oleh perusahaan pasca balik modal, karena payback period tidak menghitung hal itu. Apakah bisa nanti dianggap bahwa semuanya itu adalah hasil keuntungannya? Ya, kalau dianggap seperti itu bisa-bisa saja, namun kita harus memperhitungkan beberapa hal, bahwasanya ada tingkat bunga yang harus kita perhitungkan, dan berapa perhitungannya itu akan bisa dilakukan dengan metode yang lainnya, sebagai metode pelengkapnya. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya untuk yang evaluasi lainnya. Demikian saja. Terima kasih.